Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Virginia S1G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa jurnal keperawatan peminatan gawat darurat tentang pengaruh relaksasi nafas dalam kombinasi terapi farmakologi terhadap nyeri pada pasien STEMI saat trombolisis di IGD RSUD Dr. H. Sumarno Sosroatmojo Tanjung Selor. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jurnal dengan analisa Strobel. Yang pertama untuk titel dan abstrak. Untuk judul, pengaruh relaksasi nafas dalam kombinasi terapi farmakologi terhadap nyeri pada pasien STEMI saat trombolisis di IGD RSUD Dr. H. Sumarno Sosroatmojo Tanjung Selor. Untuk abstraknya di sini dipandang dari segi biaya dan manfaat, penggunaan metode paliatif manajemen nyeri non farmakologi lebih ekonomis dan tidak ada efek sampingnya jika dibandingkan dengan penggunaan manajemen nyeri dengan farmakologi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh relaksasi nafas dalam kombinasi terapi farmakologi terhadap nyeri pada pasien STEMI saat trombolisis di IGD RSUD Dr. H. Sumarno Sosroatmojo Tanjung Selor. Penelitian ini menggunakan desain pra-eksperimen dengan one group pretest dan post-test design. Sampel sebanyak 23 orang dengan teknik accident sampling. Pada penelitian ini hanya dilakukan perlakuan pada satu kelompok tanpa kontrol. Efektivitas perlakuan dinilai dengan cara membandingkan post-test dan pre-test. Hasil uji Wicoxon pada pasien STEMI saat terapi trombolisis sebelum dan sesudah dilakukan relaksasi nafas dalam kombinasi terapi farmakologi menunjukkan p-value atau nilai sick to tail 0,00 kurang dari 0,05. Berarti HA diterima yang artinya ada pengaruh relaksasi nafas dalam kombinasi terapi farmakologi terhadap pasien STEMI saat trombolisis di IGD. Selanjutnya untuk background atau rasional, di sini lebih dari 75% kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah terjadi di negara berkembang yang berpenghasilan rendah sampai dengan sedang. STEMI erat kaitannya dengan tingginya morbilitas dan mortalitas. Meskipun beberapa dekade telah dilakukan penelitian dan clinical trial, namun masih juga dijumpai 500.000 ST elevasi miokard infark atau STEMI setiap tahunnya di Amerika. Kemudian di unit gawat darurat, proporsi terbanyak penyebab chest pain adalah kardiak sebanyak 45% dan diikuti penyebab non-kardiak seperti muskuloskeletal 14% dan psikiatrik 8%. Penyebab kardiak tersebut insiden terbanyak dari penyebab chest pain adalah ACS atau acute coronary syndrome. Relaksasi napas adalah suatu bentuk aktivitas yang dapat membantu mengatasi rasa nyeri, menghilangkan ketegangan otot, mengurangi stres dan memperbaiki gangguan tidur. Kemudian untuk objektif, di sini tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh relaksasi nafas dalam kombinasi terapi farmakologi terhadap nyeri pada pasien STEMI saat trombolisis di IGD RSUD Dr. H. Sumarno Sosroatmojo Tanjung Selor. Kemudian selanjutnya di sini ada metode. Untuk studi desainnya di sini penelitian ini menggunakan desain pre-eksperimen dengan one group pretest dan post-test design. Untuk settingnya di sini dilaksanakan di ruang IGD RSD Dr. Sumarno Sosroatmojo Tanjung Selor. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik accident sampling. Selanjutnya untuk partisipasi. Sampel sebanyak 23 orang pada penelitian ini hanya dilakukan perlakuan pada satu kelompok tanpa kontrol. Efektivitas perlakuan dinilai dengan cara membandingkan post-test dan pre-test. Selanjutnya, untuk variabel. Variabel dalam penelitian ini adalah relaksasi nafas dalam kombinasi terapi farmakologi terhadap nyeri sebagai variabel dependen dan pasien STEMI saat trombolisis sebagai variabel independen. Selanjutnya, data dan research atau measurement. Di sini berdasarkan tabel 1 tentang karakteristik responden. Berdasarkan usia menunjukkan paling sedikit dari responden berusia lebih dari 60 tahun sebanyak 5 orang atau 21,7%. Dan pada kategori jenis kelamin menunjukkan sebagian besar dari responden adalah laki-laki sebanyak 15 orang atau 65,2%. Hasil uji Wilcoxon pada pasien STEMI saat terapi trombolisis sebelum dan sesudah dilakukan relaksasi nafas dalam menunjukkan p-value atau sink to tail yaitu 0,000 kurang dari 0,05. Berarti HA diterima yang artinya ada pengaruh relaksasi nafas dalam kombinasi terapi farmakologi terhadap pasien STEMI saat terapi trombolisis di IGD Dr. Sumarno Sosroatmojo Tanjung Selor. Kemudian selanjutnya untuk bias. Peneliti tidak menjelaskan tentang adanya bias dalam penelitian ini. Untuk studi size di sini dikatakan terdapat pengaruh jika nilai P lebih kecil dari 0,05 atau P lebih kecil dari delta. Kemudian selanjutnya kuantitatif variabel. Di sini variabel dianalisa menggunakan analisa univariat yang terdiri dari jenis kelamin dan umur dan bivariat menggunakan uji bivariat. Kemudian untuk statistical metode di sini analisa data menggunakan uji statistik melalui uji Wilcoxon dengan tingkat signifikasi 0,05.
Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada pengaruh relaksasi nafas dalam kombinasi terapi farmakologi terhadap pasien STEMI saat terapi trombolisis. Selanjutnya, untuk partisipan, di sini populasi dalam penelitian ini adalah pasien-pasien STEMI yang menjalani terapi trombolisis di IGD RSUD Dr. Sumarno Sosroatmojo Tanjung Selor. Kemudian untuk deskriptif data, karakteristik subjek penelitian ini adalah jenis kelamin dan umur. Untuk outcome data, karakteristik responden di IGD RSUD Dr. Sumarno Sosroatmojo Tanjung Selor adalah usia menunjukkan paling sedikit dari responden berusia lebih dari 60 tahun, dan pada kategori jenis kelamin menunjukkan sebagian besar dari responden adalah laki-laki. Rata-rata nyeri pada pasien STEMI saat terapi trombolisis sebelum dilakukan relaksasi nafas dalam adalah sebesar 5,22. Rata-rata nyeri pada pasien STEMI saat terapi trombolisis sesudah dilakukan relaksasi nafas dalam di IGD RSUD Dr. Sumarno Sosroatmojo Tanjung Selor adalah sebesar 2,70. Untuk itu, ada pengaruh relaksasi nafas dalam terhadap nyeri pada pasien STEMI saat dilakukan terapi trombolisis. Pada selanjutnya untuk main result, di sini pada penelitian ini peneliti tidak menjelaskan keterbatasan penelitian. Untuk order analisisnya tidak ada. Untuk discussion di sini untuk key resultnya di sini terdapat relaksasi nafas dalam kombinasi terapi farmakologi nyeri pasien STEMI. Untuk limitation di sini keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak menjelaskan bias serta pendanaan yang ada dalam penelitian. Kemudian untuk interpretasinya tidak ada. Generalisability-nya di sini hasil dapat diterapkan pada populasi yang berbeda dan data yang dikumpulkan masih relevan. Untuk other information, untuk fundingnya di sini pada penelitian ini tidak menjelaskan sumber pendanaan dan penyandangan dana. Baik, sekian presentasi analisa jurnal stase peminatan gawat darurat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.